Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga hari ini kita bisa bersama di sini dalam rangka teladan ini sedikit, walaupun nanti mungkin ilmunya hanya sedikit, tapi kita diberi rahmat sehingga kita bisa dalam kondisi sehat, siang hari masih kuat untuk mengikuti kegiatan diseminasi. Ini adalah sebenarnya diseminasi perangkat sebenarnya besar. Tapi ini saya ambil satu judul aja, yaitu diseminasi kerangka kerja pembelajaran mendalam. Jadi ini salah satu kegiatan yang telah saya lakukan selama 5 hari di Surabaya pada bulan Desember tahun lalu. Sebelumnya saya ingin bertanya kepada panjenengan semua. Enggak usah, ya sedikit macam itu. Sebelumnya, apakah sudah ada yang pernah mengikuti diklat pembelajaran mendalam? Apakah pernah mengikuti online belajar sendiri? Belum. Gak apa-apa, kita kan mulainya dari mana dia tahu. Yang guru agama, multi guru agama. Iya, kalau guru agama multi belum ya. Nggak percaya, karena seingat saya guru agama Islam PKI sudah pernah mengadakan kegiatan diklat ya pembelajaran mendalam dan kurikulum cinta gitu ya Bu. Iya, sudah dibagikan ke temannya atau belum Bu? Nah, ya mungkin saya sebelum ini mengucapkan banyak terima kasih yang pertama kepada Bu Sunarti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu, walaupun ibaratnya ilmu yang saya dapat itu hanya kulitnya, bukan kulit jeruk, bukan kulit pisang, tetapi hanya kulit kentang ya, sangat tipis. Tapi panjenengan adalah guru-guru yang hebat. Insya Allah, walaupun dipancing sedikit, ibaratnya panjenengan adalah bom atom, sedikit meledaknya luar biasa. Ya. Jadi di sini kenapa saya memilih judul kerangka kerja pembelajaran mendalam, karena inti dari seperti tubuh kita yang pertama adalah berdirinya kita karena ada kerangka. Demikian juga pembelajaran mendalam. Jadi intinya garis besarnya itu ada di kerangka kerja pembelajaran mendalam. Nanti ada kerangka pembelajaran mendalam ada sendiri. Kalau yang saya bahas adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Untuk itu makanya saya minta panjenengan menuliskan apa yang panjenengan pahami. Kalau saya dulu itu yang saya tahu pembelajaran mendalam itu hanya pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran bermakna, itu aja yang saya tahu tentang pembelajaran mendalam. Jadi sebelum saya mengikuti kegiatan itu, saya juga pernah ikut diklat secara online, tapi tidak tahu alurnya, alur berdirinya pembelajaran mendalam itu dimulai dari mana. Jadi pokoknya ikut, oh ini tujuan pembelajaran yang mendalam itu seperti ini, sudah ikut. Tapi ini kalau nanti di pembelajaran mendalam kode, saya kira itu sama dengan dulu PAIKEM ya, yang pernah mungkin guru-guru lama ya, PAIKEM pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Nah di situ, tapi ternyata ada tambahannya.
Tujuan dari kegiatan ini adalah panjenengan mampu memahami konsep pembelajaran pembenaran serta kerangka kerjanya. Jadi lebih pada nanti yang saya sampaikan lebih kalau konsep panjenengan bisa belajar karena kita pembelajaran di sini adalah andragogi, di mana saya hanya memancing sebagai fasilitator panjenengan untuk belajar. Jadi arahnya kemana panjenengan nanti akan memahami tentang pembelajaran mendalam di sini adalah saya yang akan utama yang akan saya jelaskan adalah kerangka kerja pembelajaran mendalam. Memahami konsep sekilas saja, panjenengan insya Allah nanti sekali baca akan mudah memahami. Yang kedua, panjenengan nanti karena ini adalah program nasional, pembelajaran mendalam itu adalah program prioritas nasional. Biar kerja Bapak Menteri itu terlihat, jadi pembelajaran mendalam digalakkan, bahkan sekolah yang mendapat bos kinerja harus ikut dengan biaya yang tidak murah. Satu orang sekitar berarti 3.500.000. Ya, kemarin tahun kemarin saya benar-benar hampir saja daftar, tapi nggak punya uang jadi nggak jadi. Ini konsepnya. Nah, dalam memahami konsep ini yang pertama yang dipahami adalah produk apa yang kita inginkan dalam belajar pembelajaran. Proses pembelajaran itu kalau di pembelajaran mendalam itu yang dibicarakan atau diutamakan adalah produknya. Kemudian melalui proses yang bagaimana agar tercapai produk. Jadi proses memang sangat penting karena menentukan produk, tapi fokus pada produknya dulu. Jadi kalau membuat RPP ibaratnya kemarin itu sebelum mendalam sebenarnya sudah ada yang menjalankan membuat RPP adalah tujuan dan asesmennya baru isinya. Demikian juga dengan nanti pembelajaran mendalam di sini saya nggak sampai modul ajar. Untuk modul ajarnya nanti bisa disambung di kegiatan komunitas belajar. Ini kalau melihat gambar ini agak bulat, apakah di kelas panjenengan seperti ini? Ini apakah ini anak-anak? Ini kan sekolah tanpa belajar. Disebutnya seperti itu. Kenapa? Karena ini gurunya tidak terlihat. Yang pertama, yang kedua, anak juga belajar. Untuk belajar ini. Terus ada yang belajar, ada yang mau belajar ini. Ini dianggap boleh di sekolah namun tidak belajar. Nah, inilah yang berusaha dirubah dari kegiatan pembelajaran mendalam. Dan sebenarnya sebelum kita tentang tahu tentang pembelajaran mendalam, di situ yang nomor 2, bagaimana sikap Anda dalam arti itu gimana? Dengan saya minta untuk refleksi, terus kemudian ketika ada kata pembelajaran mendalam dalam pikiran panjenengan itu, yang pertama apakah panjenengan itu kami berdoa. Yang kedua tambah minat yang berganti, ya. Jadi itu menolak. Ada yang berpikir karena perubahan zaman kita harus mengikuti. Itu maksud saya yang nomor 2 seperti itu. Jadi kita harus punya growth mindset. Nanti tentang growth mindset di luar waktu yang lain mau. Karena kalau saya percaya Bapak Ibu guru semua di sini adalah para guru yang mempunyai growth mindset, pikiran yang terbuka, yang selalu berubah. Karena deep learning adalah salah satu perubahan yang luar biasa dari pembelajaran sebelumnya. Sehingga kalau panjenengan tidak bermindset, paling kurikulumnya sudah
Tujuan pembelajaran mendalam adalah kalau di guru penggerak, ini kan ada beberapa guru penggerak. Kemarin di guru penggerak itu kita menghamba ya, menghamba pada murid. Sekarang kita adalah menekankan pendekatannya adalah memuliakan. Jadi tidak menghamba lagi, tapi memuliakan supaya anak-anak itu merasa nyaman, aman dan menjadi karakter-karakter yang mulia dengan proses pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, menggembirakan melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Nah, ini langsung saya lanjutkan saja. Ini sama. Jadi dalam pembelajaran mendalam tadi kita kembali ya, pembelajaran mendalam produknya ini dilakukan secara berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Yang belajarnya melalui apa? Olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga itu jadi satu untuk mewujudkan profil lulusan, yaitu 8 dimensi profil lulusan. Nah, ini yang saya ingin sampaikan hanya ini. Jadi intinya dari pembelajaran mendalam saya dulu itu hanya satu, yaitu paham bahwa pembelajaran mendalam itu adalah berkesadaran, menggembirakan, dan bermakna. Ini saja. Jadi dulu itu paham saya hanya ini. Tapi ternyata intinya dari pembelajaran mendalam itu ada 4 kerangkanya. Jadi ada kepala, badan, dan kaki. Bagian kepala, badan, dan kaki. Kalau di pembelajaran mendalam itu ada dimensi profil lulusan, itu produknya. Kemudian ini produknya 8 dimensi profil lulusan. Kemudian prinsip. Nah, ini tidak masuk singkat ya. Ini prinsipnya adalah bermakna, menggembirakan, berkesadaran. Kemudian dalam pembelajaran mendalam mereka harus mengalami, yaitu yang pertama anak memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Ini keluar dari tengah sebelumnya di depan. Menurut panjenengan pembelajaran mendalam itu masuk kelompok, masuk model, masuk metode, atau masuk apa? Menurut panjenengan, kalau model itu harus ada sifat. Jadi kalau ini tidak. Jadi beda. Ini lebih pada pendekatan dan strategi. Jadi kalau pendekatan pembelajaran mendalam itu hanya pendekatan atau strateginya. Jadi nanti ketika membuat modul pembelajaran mendalam, modelnya tetap seperti yang dulu, terutama modelnya adalah PBL, PJBL, inquiry. Jadi yang di situ ada praktek-prakteknya. Ini pengalaman. Nanti kita jabarkan satu persatu. Kemudian yang terakhir adalah ada kerangka pembelajaran. Ini adalah satu kesatuan dalam proses pembelajaran. Jadi ini harus holistik. Tapi nanti tidak harus semuanya jadi satu modul, harus semuanya satu pertemuan, semuanya tidak. Tapi dalam kerangka kerja atau dalam pembelajaran mendalam itu harus holistik, semuanya ini masuk dalam proses pembelajaran minimal dalam satu modul. Dalam satu modul itu bisa 2, 3, bahkan 5 kali pertemuan. Tidak harus diselesaikan dalam 1 kali pertemuan. Kita mulai dari dimensi profil lulusan. Ini kita bisa belajar yang penting ini cepat ya. Kalau 8 dimensi profil lulusan, jadi produknya nanti anak-anak itu bisa, produknya nanti anak-anak berkarakter,
dan nomor 2 prinsip. Di sini jadi satu prinsip dan pengalaman belajar. Nah, prinsip ini berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini kalau berkesadaran, anak berkesadaran itu anak sadar bahwa hari ini saya belajar apa, oke? Berkesadaran bukan sadar dari semaput, tapi hari ini saya mau belajar apa. Itu yang pertama, bisa dengan prestasi. Yang kedua, dia juga sadar bahwa saya datang ke sini adalah untuk belajar. Ya, sadar. Itu. Jadi di situ sehingga anak-anak ketika tahu sadar akan tujuan pembelajarannya, mereka akan sungguh-sungguh dalam belajar. Kemudian bermakna ini kalau dulu yang penting kalau saya dulu itu bermakna itu kayak dijotos koncone akan menjadi bermakna karena iling terus. Makanya kalau iling terus, makanya kelingan terus, itu juga bermakna. Ada makna negatif atau positif. Nah, di sini dalam pembelajaran mendalam bermaknanya maksudnya adalah bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi nanti produknya itu harus betul-betul bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari, bukan banyaknya materi tapi dalamnya materi yang bukan hanya dipahami tapi yang dimiliki oleh siswa. Produknya seperti itu. Kemudian menggembirakan. Nah, di sini menggembirakan bukan tepuk-tepuk yang dulu kita ayo sekolah pembelajaran harus menggembirakan, harus tepuk-tepuk. Menggembirakan ada speakingnya tepuk-tepuk, tidak. Tapi menggembirakan adalah di mana ketika anak itu nah, itulah yang dimaksud menggembirakan di sini. Jadi anak menjadi tahu dan sadar akan awalnya nggak tahu paling tahu, itu adalah yang dimaksud menggembirakan secara emosional. Nah, kalau kita pada akhir pembelajaran kita refleksi terus kita terakhir itu mengapresiasi anak-anak, kita tepuk tangan juga tidak sama. Tapi yang dimaksud di sini menggembirakan bukan yang hanya nyanyi-nyanyi di dalam kelas, bukan berarti nyanyi salah deh, bukan. Tapi yang dimaksud menggembirakan di sini adalah anak menjadi tahu dan anak bahagia ketika mereka tahu, dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak ngerti menjadi ngerti. Jadi bahagia karena mendapat ilmu. Ini bisa dibaca sendiri, ya. Nah, ini tercapainya keberhasilan belajar. Ini berkesadaran seperti yang saya jelaskan tadi, anak fokus, anak sadar, anak ingin tahu, ya, tertarik. Jadi dia nggak boleh kanan kiri karena tertarik. Ini adalah prinsip, bukan pengalaman belajar. Jadi ini tidak masuk dalam nanti skenario pembelajaran, tapi akan muncul, ini berarti berkesadarannya saya lakukan ini, tapi itu dalam bentuk pengalaman belajar. Jadi sekali lagi ada prinsipnya berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Jadi dalam setiap pertemuan itu harus berkesadaran, bermakna, menggembirakan, itu setiap pembelajaran. Beda lagi dengan yang namanya pengalaman belajar. Kalau yang pengalaman belajar itu yang pertama, kalau dulu itu tadi ada survei mindset atau
Ya, di sini nanti memahami. Jadi dalam satu modul, ya, dalam satu modul itu harus ini tidak harus urut, tapi di sini adalah memahami dulu. Kalau anak sudah memahami, kemudian mengaplikasi. Seperti apa mengaplikasi? Nanti ada contohnya juga. Kemudian yang terakhir merefleksi. Jadi dalam satu modul itu harus ada pengalaman tiga-tiganya ini. Jadi awalnya itu belajar konsep, kemudian mempraktekkan, kemudian menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu adalah wajib dalam pengalaman belajar. Nah, inilah yang disebut taksonomi Solow. Dalam taksonomi Bloom itu ada dulu paling rendah adalah mengingat, memahami, menganalisis dan mencipta. Sedang taksonomi Solow itu adalah prastruktural, unistruktural, multistruktural. Bedanya apa? Ini kan hampir sama. Bedanya kalau ini adalah proses peningkatan kompetensi dalam proses belajar. Jadi anak mampu mengingat, anak mampu memahami. Sedangkan ini adalah taksonomi Solow, itu adalah produknya. Jadi bukan tingkatan kompetensi, tapi tingkatan hasil belajarnya. Jadi anak itu masuk prastruktural jika ya, prestruktural jika anak itu belum tahu apa-apa, itu masuk kelompok prestruktural. Kemudian anak mulai dipahami, disuruh atau diajak memahami sebuah konsep, itu masuk unistruktural. Anak sudah paham konsep, dibedai iso jawab. Kemudian ditanya di dalam misalkan klorofil adanya di mana, di daun, itu masih masuk unistruktural karena paham. Nah, klorofil yang mana bisa menunjukkan masuk unistruktural. Kemudian anak bisa menghubungkan loh. Untuk apa? Ketika dia bertanya bagaimana atau mengapa itu kok klorofil itu untuk apa? Nah, mereka sudah mulai mengaplikasi, menghubungkan. Itu masuk anak mampu menghubungkan itu masuk tahap relasional. Kemudian ketika anak bisa merefleksi, wis ben aku sehat banyak anu sesuk sayure ijo-ijo, padahal untuk kehidupan sehari-hari dan anak sudah punya ide-ide dari ilmunya, itulah mereka sudah masuk abstrak. Dan satu modul itu harus sudah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Jadi bukan banyaknya materi, tapi kedalaman materi. Itu bedanya dengan pendekatan sebelumnya. Bukan kurikulum. Untuk kurikulumnya tetap pakai kurikulum nasional. Dan alhamdulillah kemarin saya di Surabaya itu mendapat link untuk panduan pembelajaran mendalam. Di situ ada buku-buku. Jadi buku pembelajaran mendalam per mapel dan juga CP juga sudah di petal-petal per mapel. Nanti jadi ketika kita itu dituntut untuk membuat modul itu sudah per mapel, nanti saya set ke Bumati gitu nanti. Nih, ketika membuat modul atau proses pembelajaran, yang pertama memahami.
Nih, peserta didik dapat menjelaskan beberapa elemen yang paling bawah. Peserta didik dapat memberikan definisi. Kalau dulu kita biasanya pelajaran itu berjean, ya, itu berarti masih tahap memahami. Ketika anak sudah menjelaskan beberapa elemen, itu masih masuk memahami. Kemudian menerapkan seperti yang saya sampaikan tadi, itu masuk mengaplikasi, kemudian merefleksi. Jadi tujuan pembelajaran mendalam itu anak juga paham tentang perubahan iklim, misalkan pengelolaan pangan itu bagaimana caranya, apa fungsinya, terus akhirnya anak-anak itu mengeluarkan ide-ide agar tidak terjadi bencana alam, itu sudah masuk merefleksi. Ini untuk guru olahraga mungkin, ya. Ini contoh-contoh seperti ini juga. Nih, nah sekarang kita masuk ke rangka pembelajaran. Ini anaknya sedang apa? Iya, mengerjakan. Nah, aktivitas seperti apa yang sedang dilakukan siswa dalam video tersebut? Apakah mereka sudah melaksanakan pembelajaran secara dibanding atau pembelajaran mendalam? Kalau pembelajaran kita masih tetap hanya pakai LKS, ya misalkan tak terane terus mengerjakan, saya terangkan mengerjakan karena takut nanti di ujian akhir sekolah atau AMPK, itu masih belum pembelajaran mendalam. Tapi kalau kita sudah memang namanya perubahan sulit, kalau kita sudah melaksanakan pembelajaran mendalam, insya Allah akan lebih bermakna, anak-anak literasinya juga bisa meningkat. Di sini, nah, dalam kerangka pembelajaran beda. Tadi kerangka kerja itu ada 4. Kerangka pembelajaran itu juga ada 4. Kerangka pembelajaran yang pertama kerangka pedagogis. Ini tentang materinya, konsepnya, ya, yang mengarah untuk ke profil 8 profil lulusan. Jadi kemampuannya nanti itu adalah praktek pedagogis. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran pedagogis itu tujuan pembelajarannya, ya, itu yang diperlukan adalah yang kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pemanfaatan digital. Nah, nanti yang utama di dalam modul adalah ini wajib, ya. 1, 2 ini wajib. Lingkungan belajar adalah juga yang mendukung. Terus pemanfaatan digital ini tidak wajib, tapi diusahakan karena pembelajaran ada 21 itu harus salah satunya harus ada pemanfaatan digital. Nah, kita yang agak berbeda ini sudah praktek pedagogis, ini pembelajaran seperti biasa, lingkungan pembelajaran, ruang fisik, ruang virtual, budaya belajar, ini harus kolaborasi, refleksi, ini sudah biasa nih Bu, jadi kita lewat saja. Yang kemitraan pembelajaran ini yang agak baru. Kalau kemarin kita di pembelajaran sebelumnya itu sudah kita ada kemitraan adalah orang tua. Nah, nanti di dalam rencana pembelajaran itu juga ada kemitraan, itu tidak hanya orang tua, tapi guru lain. Misalkan guru kelas 1 pinter tari, guru kelas 5 nggak bisa, pas SPDB pengen anak-anak muridnya bisa tari, ya minta tolong kepada guru kelas 1. Di situ adalah kemitraan, bukan mengganti jam, tapi hanya minta tolong. Jadi kemitraan itu tidak hanya dalam model, ya, tapi proses belajar mengajar. Jadi minta tolong yang pinter bahasa Jawa
kolaborasi. Bahkan dari Pak Didi kemarin menyampaikan kalau sekarang itu mungkin tidak ada refreshing guru, kabar guru teman-teman. Mungkin tidak ada refreshing guru, tapi harapannya ada tukar guru. Jadi kalau dulu itu Papua, sekarang dalam satu gugus. Jadi guru kelas 5 di SDN Sanangetan 1 ditukar dengan guru kelas 5 SDN sini, ditukar lagi dengan dihubungi ini selama seminggu ngajar murid PPO itu harapannya Pak Didi gitu. Ada kegiatan gitu. Jadi yang disebut maksudnya itu berputar itu begitu. Ya, bukan refreshing. Kan dulu ada berita mau ada refreshing besar-besaran. Jadi sepertinya tidak jadi, tapi tetap ada mutasi itu hal yang biasa. Jadi di sini ada peserta didik lain, orang tua, komunitas, dan mitra yang profesional. Ya, tukang sablon, misalkan di sini waktu kegiatan dijalur tukang sablon. Ya, gitu maksudnya itu orang profesional, jadi narasumber. Kalau pemanfaatan digital sudah jelas kita. Digital bisa juga. Nah, implementasi pembelajaran mendalam ini adalah perencanaan, pelaksanaan, asesmen. Ini tidak masuk dalam kerangka kerja, tapi implementasinya nanti panjenengan harus sebelum melaksanakan harus membuat perencanaan. Jadi kalau kemarin itu pesannya dari beliau di buku kita itu adalah guru yang baik adalah yang merencanakan proses pembelajarannya. Jadi enggak dodit tadi istilah ini dunia ini tidak hanya manut buku paket. Tapi alhamdulillah yang mau saya sampaikan itu adalah panduan buku praktek pembelajaran mendalam. Saya dapat itu baru muncul ya bulan Desember kemarin. Jadi nanti saya berikan. Kemudian pelaksanaan harus dengan prinsip dan pengalaman seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian untuk mengetahui tercapainya harus melakukan asesmen. Asesmennya seperti apa? Bangga seperti yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini garis utamanya adalah di sini. Ya, penguasaan teori, tetapi ya asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konsep yang mendalam, keterampilan berpikir kritis serta penerapan dalam kehidupan nyata. Ini yang garis bawah ini yang selalu jadi nanti fokus dari modul. Jadi kalau ada mungkin suatu saat ada pengawas mau melihat modul kita, itu yang terakhir ini yang paling penting akan dilihat itu yang penerapannya dalam kehidupan dalam satu modul paling tidak ikut hitung-hitung 2 tambah 2 kelas 1. Yo misalkan di rumah kirimnya berapa ditambah mangkok jadi berapa ya seperti itu. Jadi ada bisa digunakan untuk kehidupan. Ini perencanaan pembelajaran mendalam, ini pembuatan modul, ini ada identifikasi desain pembelajaran. Ini nanti untuk pembuatan modul ini di lain
tujuan pembelajaran tinggal menulis ini nanti akan keluar, itu sudah ada aplikasi, ada, tapi masih sulit dicari dan saya tadi malam itu sudah beli. Mungkin ada yang punya, ini khususkan nggak ada, nggak belum khususkan. Oh, menjemput. Budanya nggak punya budanya. Template. Teman-teman mungkin yang dari agama punya template-nya pembelajaran negara. Nih, jadi di sini ya. Pada identifikasi ini ada dimensi profil lulusan. Pada desain ini belum skenario ya. Ini masih desain pembelajaran. Terus kemudian ini pengalaman belajar itu masuk di skenario pembelajaran. Jadi di desain pembelajaran itu ada ini rencananya praktek pedagogisnya apa? Ini ada. Terus kemitraannya siapa saja yang dibutuhkan dalam pembelajaran itu? Lingkungan belajarnya seperti apa? Nah, apakah membutuhkan pemanfaatan digital atau tidak? Kemudian kalau sudah ini, kemudian kita proses belajarnya pada anak ini memahami. Nah, ini dalam pengalaman belajar dalam satu modul itu bisa 3, 4 sampai 5 kali atau berapa itu harus meliputi memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tapi tidak harus 5-5-nya itu, misalkan 5 modul 5-5-nya itu harus memahami, mengaplikasi, merefleksi, tidak. Bisa jadi pertemuan satu itu hanya memahami, bahkan pertemuan 1, 2 memahami. Pertemuan 3, 4 ditambahin mengaplikasi. Pertemuan 5 baru merefleksi dan asesmen. Ya, bisa merefleksi dan melakukan asesmen di sini. Monggo. Memahami langsung ada asesmennya. Monggo, boleh. Kan untuk mengetahui seberapa tingkat pemahaman anak. Jadi dalam rangkaian satu modul tidak harus dalam satu pertemuan 3-3-nya ini harus masuk dalam satu pertemuan. Jadi berlanjut. Tapi ini bukan sintak. Kalau sintak itu tetap. Jadi boleh memahami dan merefleksi dulu. Memahami terus mengaplikasi kemudian merefleksi juga. Atau sedikit memahami langsung mengaplikasi langsung merefleksi. Memahami boleh, monggo. Itu boleh. Semuanya dibolehkan. Yang jelas yang penting membuat perencanaan. Jadi nggak asal ngajar, LKS diberikan atau LKPD diberikan, anak-anak mengerjakan. Itu ada sama. Monggo itu pemberian kalau jaringan, kemudian ada asesmen. Ini contohnya, ada contoh-contohnya. Dan contoh-contohnya gimana? Ada topik nggak bisa dijelaskan? Terus lagi ini bisa lintas pelajaran. Saya lupa teman-teman. Jadi dalam satu modul bisa lintas pelajaran. Tidak hanya pada saat co-kurikuler, bahkan pembelajaran ini bisa langsung lintas pelajaran. Misalkan matematika dan bahasa Indonesia boleh. Bahasa Indonesia dan IPA matematika bersama, monggo, nggak apa-apa. Yang penting pembelajarannya bisa sampai mengaplikasi, sampai dengan merefleksi. Terus dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Itu yang pertama. Ini kan experiential learning, studi kasus, pembelajaran
pembelajaran dan metode pembelajaran. Kalau model itu harus ada sintaknya, kalau metode tidak. Ya. Jadi ini percobaan dikasih terus PBL, PJBL, inquiry, eksperimen. Kontekstual berbasis proyek, PJBL, inquiry. Contoh pelaksanaan, mengaplikasi, mengadopsi. Monggo ada pertanyaan untuk asesmen aplikasi. Nanti kita lanjutkan karena mungkin karena Kartowibowo ini atur teman-teman ya, Bu Kartowibowo. Ini adalah bagian dari kegiatan Kartowibowo dan ketika semester kemarin saya sama Bu Narti ya nekat tidak mengerjakan permintaannya Pak Arifin, yaitu laporan kegiatan gugus Kartowibowo. Karena apa? Kita semua repot sendiri-sendiri dan saya dengan Bu Nanti itu hanya bingung karena kita sibuk semuanya dan bahkan kita basecamp-nya juga belum jadi ya Bu Nanti. Jadi ini bukan tanggung jawab saya dan Bu Nanti saja, tapi seluruh anggota Kartowibowo. Dan nanti kedepannya adalah kombonya dihidupkan. Ada pertanyaan monggo? Ada pertanyaan? Bu Sunu? Kapan digunakan mobil ini monggo? Siapa menurut panjenengan? Perlu nggak kita bersama-sama belajar tentang modul dalam pembuatan modul pembelajaran mendalam? Ya. Jadi setelah ini urutannya untuk Bapak Ibu guru beda dengan kepala sekolah. Kalau di sekolah setelah kita tahu kerangka pembelajaran ini yang PM ada di sekolah itu adalah menyelaraskan visi misi sekolah dengan pembelajaran mendalam. Itu yang pertama sebelum membuat guru. Terus dari Bapak Ibu guru adalah karena ini ada kelas 1, 2 itu kan beda CP ya, kelas 1 dengan 2, tapi CP-nya itu dalam satu paket, tapi yang dicapai beda. Itu jadi nanti yang pertama dilakukan adalah bedah CP. Kemudian belajar pembuatan modul, nggak usah ngerjain dewe-dewe berpakai ngerjain ngomotik dewe, nggak, kita bisa pakai AI. Oke, boleh pakai AI. Dengan siapa yang pernah belajar membuat modul ini pakai AI? Sudah sanggup? Sudah sanggup. Saya lihat di YouTube juga. Jadi nanti skenario-nya dijelaskan pada saat ini modul ini. Monggo kalau ada pertanyaan terkait dengan PM, Pak Rianto, Mawi. Kerangka kerja beda dengan kerangka pembelajaran. Oh ya, kalau itu jadi tema itu tidak ditentukan oleh, kalau dulu kan tema 1, tema 2, tema 3. Nah sekarang kan sudah mapel Bu. Nah ketika kita ada materi yang hampir sama, contohnya apa ya? Dengan pokoknya yang hampir sama dipelajari bahasa Indonesia ini, yang IPA ini, nah seperti itu. Jadi mungkin bacaannya kita mencari kalimat utamanya di bacaan itu. Jadi atau skimming. Nah bahasa Indonesia kan skimming. Kemudian kita kaitkan dengan pelajaran IPA. Misalkan seperti itu. Jadi itu lintas mapel. Jadi monggo
Nanti ada juga panduan bukunya. Ini nanti yang dapat mungkin sekolah yang kemarin melaksanakan diklat PM mungkin sudah dapat, tapi kurang tahu sebenarnya karena 3.500.000 per A. Tapi ini karena kita tidak termasuk sekolah sasaran pembelajaran mendalam, makanya saya kenalkan tujuan saya sebenarnya tugas saya dari BPJTK itu tidak sekolah semua, memang hanya sekolah saya, terus berjanji akan mengimplementasikan di sekolah, tapi karena bagaimanapun ilmu itu walaupun sedikit, ininya saya sebar agar nanti kita semua tidak ketinggalan informasi. Itu aja. Monggo kalau ada sesuatu ingin bertanya, mungkin beda pengalaman atau prinsip atau apa, ataupun meluruskan apa yang saya sampaikan yang dari guru agama, monggo yang sudah pernah diklat atau teman-teman yang pernah diklat di online, monggo meluruskan yang sudah saya sampaikan. Sampun, pilih sampun, monggo divisi yang nomor 2, nomor 3 dan sama juga sebelumnya dengan sesudah. Sampun kesupen misi data hadir ya. Jadi untuk dalamnya memahami itu sampai mana, mengaplikasi sampai mana, terus merefleksi sampai mana, kita pelajari nanti saat pembuatan modul. Nanti lupa lagi. Jadi pada saat kita pembuatan modul itu dengan membaca modul-modul yang pernah ada, buku panduan, insya Allah kita juga akan mempelajari paham. Insya Allah panjenengan lebih paham dari saya, karena monggo boleh dinamakan. Sebenarnya ini kalau kegiatan biasanya jawaban panjenengan itu ditempel di tembok supaya teman yang lain tahu, oh aku kelewatan yang Tuhan mengajarkan kan beda orang, beda mana yang dipahami. Jadi jenengan sudah tidak asing lagi ya, kalau dulu itu sering teman-teman yang ikut di KPM itu menyebut 8334 itu maksudnya 8 dimensi, 3 prinsip, 3 pengalaman, 4 kerangka itu sering menyebut itu. Saya nggak tahu. Jadi pembelajaran mendalam tidak hanya prinsipnya, yaitu tidak hanya bermakna memberikan dan berkesadaran pemahaman berbeda, tetapi lebih dari itu harus bisa direfleksikan, dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari.
Terima kasih atas konsistensinya. Saya mohon maaf karena mengganggu waktu istirahat pensiunan, mungkin persiapan pembelajaran. Harapan kami, saya hormati kita di sini Bapak Ibu semuanya tidak berbeda dengan sekolah-sekolah yang telah melaksanakan diklat pembelajaran mendalam, karena itu beritanya nanti sama, ya. Jadi di gugus kita yang sama sekali tidak ada satupun sekolah yang ikut diklat pembelajaran mendalam, tapi tetap tidak berbeda dibanding dengan sekolah-sekolah yang ikut melaksanakan kegiatan diklat pembelajaran mendalam. Jenengan dapat mengembangkan pengetahuan tentang pembelajaran mendalam. Saya dengan pribadi disepakat memancing panjenengan supaya panjenengan nanti melanjutkan mencari-cari sendiri tentang ilmu atau tentang pembelajaran mendalam ini sesuai dengan urutannya. Yang pertama, jenengan pahami profil pelajar Pancasila, kemudian prinsip, pengalaman, kemudian kerangka kerja pembelajar, baru paham pembuatan modul ajar. Itu insya Allah panjenengan tidak berbeda dengan sekolah yang telah melaksanakan kegiatan diklat. Tapi kalau hari ini karena sudah siang dan mengantuk, mungkin dapatnya dari saya itu kulitnya kulit kentang, dapat sampai panjenengan kulit apa kulit ya. Tapi kalau sudah jenengan walaupun kulit ari, tapi jenengan adalah atom yang pakai korek api sedikit, nggak pakai korek api, hawa panas saja sudah meledak, insya Allah sekolah di gugus kita akan luar biasa. Itu mungkin dari saya. Ada yang ingin disampaikan Bu Yati, monggo. Terima kasih dari saya, mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua, untuk sekolah kita semua, untuk murid-murid kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.